Kecuali kita harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar kita bisa memastikan kembali ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana cara mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya? Kita kembali kepada ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan beribadah kepada dunia, bukan beribadah kepada harta, bukan beribadah kepada rumah mewah kita, bukan juga beribadah kepada pimpinan kita, bukan juga beribadah kepada orang tua kita, tetapi ibadah kita yang sesungguhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatnya kepada pimpinan kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbakti kepada orang tua kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah, kita mengamalkan kebaikan, membantu orang lain, bukan karena kita dipuji, tidak. Bukan karena kita ingin mendapatkan kedudukan yang baik di masyarakat, tidak. Tetapi kita yang paling utama adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali kepada asal muasal kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada di sepanjang perjalanan hidup di atas dunia ini kita memiliki niat yang rasanya kurang nyaman di hati kita, maka segeralah perbaharui. Ingat apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kehidupan kita, salat kita, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah nasihat yang sangat berharga dari Rasulullah SAW kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tapi meskipun nasihat ini kepada Abu Dzar, sesungguhnya nasihat ini adalah untuk kita semuanya, untuk kita umat Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, "Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safina, perbaharuilah kapalmu. Fa'innal bahra amikun, sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Wa khuziz zada kamilan, dan ambillah bekal yang cukup. Fa'innas safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan itu sungguh sangat panjang. Wa khaffifil hamla, dan ringankanlah beban bawaanmu, karena sesungguhnya tebing itu sangatlah curam. Dan ikhlaskanlah amalmu, karena sesungguhnya yang maha teliti melihat setiap apa yang kalian kerjakan." Nah, kita lihat penggalan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Di sini kapal yang dimaksud adalah niat kita. Perbaharuilah niat kita, karena sesungguhnya kehidupan di atas dunia ini sungguhlah sangat penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali godaan-godaan yang akan menghampiri kepada kita.
Dan godaan-godaan di sini adalah ranahnya setan bermain di sana. Bapak Ibu semuanya, ingat setan itu tidak bermain di dalam dosa-dosa yang kita anggap itu berat. Tetapi setan ini bermain mulai dari hal-hal yang remeh, mulai dari hal-hal yang kecil, yang kita mungkin sering terlupa. Nah, kalau kita tidak mengokohkan, tidak memperbaharui niat kita, tidak meneguhkan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan digoda. Oh, kerjakanlah sedikit, ini tidak apa-apa. Dapat ado kerajaan sekete. Akhirnya kita kerjakan. Awalnya memang kita merasa gelisah. Tapi kita karena dikerjakan pertama kali, kita makin penasaran. Oh, cobalah balik. Akhirnya kita terbiasa. Yang awalnya dari rasa kita masih merasa ada rasa gelisah kita, tapi karena 1 kali, 2 kali kita kerjakan, kita mulai terbiasa melakukan kelalaian kecil. Akhirnya kelalaian kecil itu menumpuk jadi maksiat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bu. Contohnya ibu-ibu nak awak bertetangga misalnya. Awak kan acuk masak kok. Bu minta ini kan. Padahal orang nak tuh di rumah udah nak. Sana ambil kunyi misalnya. Kunyi mana tuh sedang kosong di rumah. Ambil di tetangga Wak. Minta kunyi ini gitu kan. Atau minta kue Bu. Nak tuh orang tuh. Biku aja lah dikecian kan. Ambil aja lu, biku kecian. Ini memang kelihatannya sepele. Tetapi kita diajarkan oleh Rasulullah, kalau mengambil barang orang lain harus minta izin dulu. Kalau minta barang orang lain harus seizin dari yang punya. Ya benar, kita bisa bilang kita ambil dulu, nanti kita baru izin kemudian. Tetapi kita tidak tahu. Yang pertama, Rasulullah melarang kita mengambil tanpa izin. Yang kedua, kita tidak tahu apakah hatinya, yalah di muka awak nyokit, oh iya naba ado, ambil salah. Tapi dalam hatinya mungkin, iba apa aja Bu. Awak nak tuh di rumah dia ambil aja. Nah, kecuali lah dibaconya di awal Bu, Pak. Aku ada bunyi. Ambil lah kalau ambo payah ambil aja lah. Masak kalau ada bumbu-bumbu isko. Itu nak apa dong. Tapi kalau nak ada nyaman baca tu, nak ada menyapu itu di awal. Ambil aja. Aku kelihatannya kan sepele. Nah, tetapi di sinilah arena yang seperti inilah setan bermain. Akhirnya ketika kita sering mengerjakan itu, kita sudah merasa terbiasa aja. Sekali masak ambil lihat. Iya. Nah, itu buktinya apa Ibu? Walaupun kita bertetangga, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, banyak lagi contoh-contoh kelalaian-kelalaian lain yang setan bisa mudah menggoda kita di sana. Sehingga kita terbiasa, akhirnya yang kecil-kecil ini menumpuk jadi besar. Bapak Ibu, nah itu gunung itu terbuat dari apa? Gunung batu batu itu kalau dipecah terbuat dari kerikil. Nah, kerikil itu kan ketek itu. Tapi ketika ditumpuk jadi sebuah gunung yang sangat kokoh. Nah, itu pula maksiat Bu. Maksiat yang ketek, kelalaian yang ketek
Kalau diacuk, ditumpuk-tumpuknya, akhirnya hanya menggunung. Dan akhirnya nanti awak susah memberasihan dosa yang Allah menggunung. Nah, maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, perbaharuilah niatmu selalu, karena dunia ini banyak godaannya, dunia ini banyak cobaannya. Nah, kalau kita sudah selalu memperbaharui niat kita perbaharui niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membantu orang lain untuk beribadah kepada Allah, kita bekerja maksimal karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka insya Allah kita akan selalu berada di koridor ketaatan. Pada akhirnya kita akan bertemu dengan orang-orang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mau memperbarui niat, saya nak mendani oro. Apalagi mengarajuannya. Aku yo bare kok. Nyolah tahu salah kok. Biasa palpes lah. Memperbarui niat saja ndak niyo, ndak apalagi mengarajuan yang elo-elo. Karena segala sesuatu itu berawal dari niat, Bu. Pak. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perkara itu, setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Nah, perkara niat saja. Makanya karena niat ini sungguh sangat penting, kita diberi kesempatan untuk memperbaharui niat kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Seiring dengan waktu jatah kita di atas dunia, alun sampai ajalku di tenggorokan, maka kita masih punya kesempatan untuk selalu memperbaharui niat kita. Kita akan punya kesempatan untuk selalu memperbaiki amal kita. Kalau belum sampai ajal kita. Tetapi pertanyaannya, Pak Bu, kita tidak tahu bila ajal waktu ketiba. Kan ya nak? Ada tidak di antara awak yang tahu? Oh Pak Ustaz, ambo tahu bila ambo akan meninggal. Ada tidak? Tidak ada nak. Nah, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus terus memperbaharui niat kita, terus memperbaharui amal-amal kita. Nah, salah satu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah kita harus mempunyai waktu khusus untuk menimbang amal kita, untuk berkaca kepada apa yang sudah kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di sisi yang lain Allah juga mengatakan wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat. Dan agar setiap diri ini melihat bekal apa yang akan dia bawa untuk hari esok. Nah, para sahabat mencontohkan kepada kita, setiap malam mereka mempunyai rutinitas untuk melihat kembali lembaran amal mereka hari itu. Dari pagi misalnya dicaliat, dari siap subuh sampai ke lalu kok, kira-kira ada enggak kata-kata ambo yang pernah menyakiti saudara ambo? Dalam sehari itu ada enggak perbuatan ambo yang pernah menyakiti tetangga ambo? Apakah cuak setiap malam? Rasulullah, para sahabatku menangis tiap malam.
Rasulullah itu kan para sahabat kan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nak, Bu? Nah, bahkan sudah ada yang terang-terangan dijamin masuk surga bahkan ketika mereka masih hidup. Nah, pertanyaan awalnya, awak siana lah dibanding para sahabat. Dibandingkan dari generasi sahabat, nah, kemudian tabi'in, ulama-ulama, atau awak asiana awak dibandingkan para sahabat. Para sahabat saya yang Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nah masih menangisi setiap amal perbuatan mereka di setiap malam. Nah, maka inilah teladan yang harus kita ikuti, berkaca kita setiap malam kita terhadap amalan yang sudah kita lakukan dalam seharinya. Menimbang-nimbang, Wak, apa amal hariku sudah batua awanian karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah masih ada dalam hati awak selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah sudah awak timbang-timbang punya rutinitas, Wak, agak setengah jam je sebelum lalu. Kalau tidak salah awak je yang ditimbang loh, tapi salah orang lain ditimbang loh. Ada tidak orang lain menyakiti ambu hariko, maka maafkan, lapehan, ridhoi setiap kesalahan orang lain kepada kita, agar esok menjadi hari yang lebih baik untuk kita beramal. Karena seorang muslim yang baik itu adalah orang yang hari esoknya lebih baik dari hari sekarang. Karena dia mempunyai rutinitas muhasabah, berkaca diri, menimbang-nimbang amalnya setiap malamnya. Maka perkara hari itu selesai. Dia minta ampun kepada Allah. Adapun kesalahan orang lain dia maafkan. Dia akan mulai hari esok dengan lembaran yang baru. Bukan seorang muslim yang baik kalau dia memulai hari esok tetapi dia masih membawa kotoran-kotoran hari kemarin. Bukan seorang muslim yang baik kalau dia memulai hari ini tetapi kesalahan-kesalahan kemarin masih dia ingat-ingat. Itu tidak muslim yang baik, gitu. Nah, kalau kita muslim yang baik, setiap hari adalah lembaran-lembaran yang bersih. Walaupun ada kotornya, karena manusia memang punya tempat salah, tempat khilaf. Nah, ada manusia yang sempurna ada. Bana wak berusaha tidak keputihnya dosa-donya, masih ada hitam-hitamnya. Tetapi pertanyaannya adalah, yang paling penting adalah bagaimana setiap harinya kita mulai dengan lembaran yang paling bersih, yang paling putih. Inilah potret seorang muslim yang baik. Nah, dan dengan begini kita akan secara tidak langsung mempersiapkan hari esok kita. Karena rahasianya Bapak Ibu, ternyata seni mengatur kehidupan engkau, seni menjalankan kehidupan ini adalah seni bagaimana kita mempersiapkan kematian kita. Rahasianya adalah seni menjalankan kehidupan ini adalah seni untuk mempersiapkan bagaimana kita menjemput mati kita. Itu rahasianya. Amal-amalan yang kita kumpulkan, bekal-bekal yang kita kumpulkan hari ini adalah untuk bagaimana kita menghadapi kematian kita. Kalau awanio kematian yang paling indah, maka kita harus mengumpulkan bekal yang cukup. Usahakan, upayakan agar setiap hari kita adalah lembaran-lembaran yang putih, bersih. Kalau ada pun yang kotor hari ini, maka itu bisa dibereskan dengan istighfar, dibasuh dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah. Karena kita
orang muslim, kita orang beriman, itulah nikmatnya sebagai orang muslim dan sebagai orang beriman. Kalau kita melakukan kesalahan, kita beristighfar, kita bertobat, itu adalah kesempatan yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan mempersiapkan sebaik-baiknya bagaimana kita menghadapi kematian kita. Nah, agar amal-amal kita lebih efektif lagi di atas dunia ini, agar amal-amal kita lebih produktif lagi, agar kita agar kita jarang melakukan kelalaian-kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terjauhkan dari melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita tunaikan di atas dunia ini. Maka cara paling ampuh adalah mengingat kematian. Zikrul maut. Mengingat kematian. Nah, do ube yang paling ampuh dari sebuah kelalaian, dari akan melakukan kemaksiatan daripada mengingat kematian. Oh, kok cingkah ulau rabilanan maliang kelas kakak nanyo. Tapi ketika inyo akan maliang, ingatnya kematian, ingatnya Allah Subhanahu wa taala. Dijamin pasti inyo ndak jadi maliang loh. Lah maliang wa, tinggal mambianya nyo. Atau misalnya onda apa? Terletak di luar misalnya. Saat jamaah sedang salat Jumat, hanya tinggal di luar seorang. Nampaknya untuk onda kuncinya tekan tuang. Tinggal manggasnya, lananya misalkan tinggal manggasnya. Tekan ada yang mati, tekan ada Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya kubu. Dijamin tuh. Udah takunya langsungnya ikut sembahyang. Dijamin loh. Coba lah ini kematian lo buang. Nggak bisa kayak orang makan loh. Nggak makan kan nasi loh. Nah itu kalau terlalu takwi benar ada kematian tuh. Bagi seorang beriman, mengingat kematian ini adalah obat dari kelalaian, obat dari melalaikan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara ulama kita yang terdahulu punya cara yang unik bu, untuk menyadarkannya dari kelalaian, menyadarkannya dari kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Digalinya kuburan di dalam rumahnya. Ketika lalai, masuknya ke dalam kuburan tuh. Dibayangannya mengeceknya di dirinya seorang. Nah, pada suatu saat dia akan seperti ini. Dunia ini akan ditinggalkan. Akhirnya dia akan terpacu kembali untuk beramal. Nah, ini membuktikan bahwasanya mengingat kematian adalah obat paling mujarab untuk agar kita kembali rajin beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan untuk manusia dan masyarakat. Nah, kalaulah kita sudah mengingat kematian ini, insya Allah idewa mulus bu. Ibarat rel kereta api, lah ada relnya pak. Dia itu loh idewa. Kalau lewat selalu mengingat kematian kok, insya Allah jalan di jalan ketaatan ini akan selalu berada lurus. Seperti kereta api yang selalu mengikuti relnya. Dan ujungnya insya Allah akan melangkahkan kaki di surga-surganya Allah. Dijamin tuh. Kalau laijo maingi mati, insya Allah jalan lurusnya.
Waktu ambo pernah di Mesir ceritanya, setiap imam kok aco mengingatkan kematian, tentang kematian. Apa caranya? Ketika hendak sholat, imam kok mengingatkan kepada seluruh jemaah yang ada, sallu salatal muwaddi'. Sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian seakan-akan salat ini adalah salat yang terakhir. Salatlah kalian seakan-akan salat ini adalah salat yang terakhir bagi kalian. Nah, dengan begitu setiap jemaah akan berupaya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dia merasa, hamba salatku adalah salat terakhir. Makanya ancang salatnya, perbaiki gerakan-gerakannya, perbaiki bacaan-bacaannya. Karena dia merasa inilah salat terakhirnya. Kalau terapkan itu dalam kehidupan kita masing-masing, maka kita akan maksimal dalam melakukan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap setiap perbuatan kita adalah perbuatan terakhir kita di atas dunia ini. Maka dengan begitu kita akan saling berpacu, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan kita akan terus bertahan meneguhkan hati kita di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lalai-lalai terlupus kete-kete itu biasa karena awak manusia. Tapi punyalah rutinitas untuk selalu mengingat kematian. Tanamkan dalam pikiran kita bahwasanya setiap kita melakukan sesuatu itu adalah saat kita terakhir di atas dunia ini. Dengan begitu kita akan berusaha sekuat tenaga memperbaiki setiap amal kita, memperbaharui niat kita, dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh penduduk langit, dan pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang paling bersih, dengan lembaran yang paling putih, dan kita akan menikmati akhir hidup di atas dunia ini yang dengan akhir yang paling indah, insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.